Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dan Sony. ya kami dari SRC Lia Minimarket. Kali ini ya sekali-kali kita ada konten ngobrol-ngobrol sembari di jalan, nggak tahu ngapain, bikin konten aja, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Kali ini kita mau bahas tentang non-product selling. Jadi non-product selling itu adalah penjualan tapi tidak ada barangnya. Jadi ya kita nggak jualan barang berupa benda atau apa gitu. Digital. Nah, apa aja produknya, terus apa keuntungannya, terus equipment apa yang dibutuhkan, itu nanti kita bahas. Jadi di era sekarang ini ternyata non product selling itu lebih gampang untuk dilakukan, terus keuntungannya banyak. Nah, tapi ada tips dan triks yang nanti harus kita lakukan agar kegiatan non product selling ini lancar. Oke. Saya nanya dulu ke Ibu Lia Minimarket. Non product selling itu apa sih, Bu? Non product selling itu ya kita melayani produk-produk yang sifatnya digital seperti pembayaran leasing kayak apa namanya FIF, Adira dan kawan-kawannya itu. Terus ada lagi untuk transfer antar bank atau sesama bank kita bisa. Terus ada lagi itu yang namanya dompet digital. Jadi uang digital itu ada yang semacam kayak OVO, Dana, terus apa lagi ya? GoPay, terus ShopeePay itu biasanya dibuat belanja di marketplace Shopee gitu, kayak gitu. Nah, itu semua itu saat ini itu jadi produk yang sangat laku banget, mulai laku banget ya, karena kayak ShopeePay itu kita butuh. Kenapa ya? Karena untuk dapat gratis ongkir kalau misalkan belanja di Shopee kayak gitu. Terus OVO itu dibuat kalau untuk biasanya pembayaran Grab bisa GrabFood, WE itu kalau mau dapat promo itu harus pakai OVO kayak gitu. Jadi otomatis orang-orang itu ya kebanyakan yang ngisi kayak gitu. Terus Dana juga ada promonya, kalau misalkan di Bukalapak itu dia kan pakai Dana Connect-nya untuk pembayarannya ya kayak gitu. Oke, kalau itu kan non product sellingnya seperti itu. Pertanyaan pertama adalah apa iya laku untuk toko yang di desa maupun di kota? Laku apa enggak? Kita jualan produk jasa seperti itu tuh laku apa enggak? Laku. Kebetulan toko saya kan ya nggak di kota loh, di desa ya, nggak desa banget, nggak kota banget lah kayak gitu. Jadi pertengahan pinggiran kota. Ya, yang pertama kan saya kan jadi itu bersama sama BNI, jadi agen BNI itu kan udah ada pelangnya. Jadi otomatis orang yang lewat juga udah tahu kalau misalnya oh di sini bisa ya ada BNI gitu kan. Orang-orang yang terkenal bisa kan ada Briling kayak gitu lah. Kebetulan karena di satu toko itu nggak boleh dua bank gitu loh, dua agen kayak gitu. Jadi saya beli salah satu, kebetulan itu ada BNI ya, BNI. Oke, tentang BNI dan BRI. Untuk menjual jasa non product selling ini, apakah kita harus join ke agen BNI atau agen BRI? Apakah harus? Atau bahkan enakan nggak jadi agen BNI dan agen BRI tapi bisa tetap jualan? Nah, gimana ini? Bisa. Saya jawab bisa. Kenapa? Nggak perlu harus jadi agen, berarti? Iya, nggak perlu jadi agen. Kalau misalkan kita belum ACC untuk jadi agen atau belum mendapatkan EGC, biasanya kayak gitu, itu kita bisa memanfaatkan
dengan yang ada di toko. Misalkan apa namanya, kita punya tabungan ini BRI, BNI, BCA. Nah kita bisa manfaatkan. Kita bisa pakai mobile banking, internet banking. Kalau misalnya kita internet banking gampang juga, itu kita bisa pakai di laptop, di komputer gitu. Nanti kita butuh cuman printer, itu kita print out aja itu untuk apa namanya di transfernya, kita tinggal terima ke jasanya kayak gitu. Jadi nggak perlu harus jadi agen ya? Kalau misalkan jadi agen masih belum ACC atau masih belum apa namanya kejauhan kayak gitu, bisa manfaatkan. Pertanyaannya, lebih menguntungkan jadi agen atau tidak jadi agen kalau melayani seperti ini? Kalau menurut saya apa ya, jadi agen tuh enaknya itu dapat pelang, terus habis itu kita juga ada komunitasnya, komunitas agen-agen, jadi kita bisa berbagi pengalaman juga dengan agen kayak gitu. Nah kalau misalkan apa namanya, kalau ada masalah ini kita kan bisa sharing di kalau ada kendala ini kita juga kan ada apa, kalau jadi agen ya itu tadi keuntungannya kita ada ABB maksudnya yang menangani keluhan-keluhan agen. Misalkan apa namanya, ini kayak gini nggak bisa kenapa, kayak gini nggak bisa kenapa, terus habis itu kalau misalkan ada masalah seperti ini solusinya seperti apa, nah itu ada ABB yang membimbing kita untuk mengatasi masalah-masalah itu. Tapi kalau tidak jadi agen pun bisa jalan dulu sembari kita daftar jadi agen, nunggu ACC-nya. Iya, soalnya kalau misalkan jadi agen itu kita juga dibantu promosinya di depan, oh agen billing, agen BNI, jadi kesannya itu terpercaya kayak gitu. Pertanyaan berikutnya adalah untuk pelayanan jasa non product selling ini enakan pakai bank mana? Nah, enakan pakai bank mana? Terus apakah harus punya semua rekening? Lah itu kenapa? Enggak sih. Pertama mungkin gini, kalau misalnya punya rekening banyak itu kan juga bebannya di biaya admin bulanan dari apa namanya bank ya. Tapi itu nanti kalau lama-kelamaan kalau misalnya transaksinya banyak itu ketutup banget, itu udah ketutup semuanya. Terus apa tadi Pak? Berarti butuh rekening bank apa? Salah satu yang bank bagus. atau harus banyak bank gitu? Oh, kalau bagus sih banyak bank, tapi yo enggak jangan yang sering aja, yang sering dipakai. Jadi contohnya misalkan BNI, BRI, BCA, paling gitu aja. Kalau misalnya nambah satu lagi paling Mandiri. Kayak gitu. Itu berarti harus nyetoki ngisi saldo ketiga bank itu, berarti modalnya lumayan besar lah. Ya apa ya? Ya lumayan jadi. Kebutuhan berapa sih? Ya tergantung itu sih, tergantung apa namanya transaksi kita aja gitu kan. Transaksi kita kalau misalkan apa namanya, kalau transaksi yang sering kita lakukan aja, misalkan di daerah kita itu banyak yang BRI terus sama BCA, ya kita pakai dua itu aja kayak gitu. Terus ada lagi nih, kita bisa share saldo itu tanpa biaya menggunakan aplikasi. Sekarang ada aplikasi mana itu? Flip namanya, coba kepoin nanti, aplikasi Flip. Nah di situ itu ada lumayan itu. Kalau misalkan kita nih ternyata saldo kita banyak di BRI ternyata lah, terus habis itu ada orang transfer, ternyata dia mau transfernya ke BCA kan, kalau lewat BRI kan lumayan tuh, kena adminnya kan 6.500 ya, sementara kita mau transaksi BCA. Nah kita akali gini, kita transferkan rekening kita yang di BRI ke BCA tanpa biaya admin menggunakan aplikasi Flip tadi itu. Bukan promosi ya, ini soalnya aku pakai juga, ini soalnya lumayan kayak gitu. Jadi dari saldo BRI kita pakai Flip, kita nanti di Flip itu ada tata caranya ya, nanti mungkin kita bahas nanti lagi aja lah kayak gitu. Berarti bisa di-pool di salah satu rekening aja. Ya, nanti kalau bisa. butuh baru di-share ke rekening itu. Jadi nggak perlu harus memenuhi semua rekeningnya diisi semua, itu nggak perlu ya. Nah, tapi kalau misalnya rekening ya jangan, misalkan lihat transaksinya dulu, itu kebanyakan apa kayak gitu. Berarti terus bisa diakali lah paling nggak jadiin saldo. Saldonya juga misalkan nggak terlalu banyak, tergantung itu sih apa
transaksi, kita lihat transaksinya dulu awal-awal itu juga aku paling di bawah 5 juta itu udah bisa jalan gitu, udah bisa jalan. Nah terus berjalannya waktu hampir 1 tahun itu sekarang saya butuh hampir 25 juta untuk sehari itu. Sehari 25 juta? Iya, 25 itu nominal juta. Transaksinya? Nominal transaksi transfer dan kawan-kawan kayak gitu. Itu kebanyakan apa sih yang dihabiskan untuk apa? Transfer. Iya, transfer. Jadi orang nyuruh bayar duit cash ke toko, terus disuruh transfer ke orang lain gitu ya, ceritanya. Bener. Jadi kita ada uang cashnya. Jadi atau gini, kalau misalkan nggak punya modal banyak, itu orangnya kalau misalkan orangnya kenal, itu kasih itu aja. Kalau misalkan kita setor tunainya, kasih ini aja, misalkan ya pagi itu, mau setor berapa? Ya, 20 juta mau transfer ke sana. Nah, misalkan kita nggak punya saldo, misalkan kita kenal gitu, kita bisa kasih misalkan nanti siang ya, nanti saya transferkan ini soalnya belum setor, jadi uangnya mungkin diterima dulu, kita setorkan di bank, habis itu setelah itu kita transaksikan. Berarti gitu. muterin duitnya orang kalau gitu. Iya, itu kalau misalkan kita belum nominalnya banyak gitu. Dulu juga pernah tak gituin, jadi uangnya saya terima dulu, bisa titipin aja sampai nanti transferkan ya. Oh iya, oke, langsung kita store terus kita transferkan. Nah itu salah satu solusi kalau misalkan saldo kita nggak cukup, jadi muter uangnya kita terima fee-nya. Oke, berarti 25 juta per hari perputaran uangnya, transaksinya. Oke, sorry tadi baterainya habis. Nah, jadi tak ulangi lagi. Jadi kebutuhannya untuk non product selling itu sebenarnya apa aja? Selain kuota internet, butuh printer atau butuh komputer atau cukup dengan HP saja? Cukup. HP bisa. HP aja cukup ya? Bisa, cukup. Kuota internetnya pastikan juga. Jadi ya kuota internetnya apa ya, bisa buat jualan lah ya. Jadi hanya butuh HP, tanpa komputer bisa. Jadi tidak perlu beli printer juga, dia bisa sharing WhatsApp saja. Jadi bukti transfernya tinggal di print screen terus dikirim, selesai. Iya, soalnya sekarang kebanyakan orang kan hampir semua orang udah punya WhatsApp semua. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kendalanya apa? Pernah nggak menemui kendala dalam bertransaksi? Kendala dari entah itu aplikasinya atau dari apanya, itu kendalanya kebanyakan itu apa? Biar bisa di... Pernah dulu itu awal-awal ituan. Jadi saya pakai EDC itu pakai apa namanya? Mau pembayaran leasing gitu, FIF. Nah, setelah saya gesek pertama, seret, ternyata error. Nah, tanpa saya cek saldo saya cek lagi, gesek lagi, seret, itu error lagi. Saya transaksi sebanyak 3 kali dan udah ternyata error semua. Ya sudah, tahu berarti akhirnya orangnya balik, nggak bayar. Nah, setelah itu saya cek apa namanya, internet banking saya cek, ternyata saldo saya terpotong sudah 3 kali. Berarti error tadi itu tertransaksi kayak gitu. Nah akhirnya ya saya harus ngurusi 3 kali ya gitu. Harus ngurusi, pertama ke bank dulu, ke bank mau print out untuk apa namanya, rekening koran buku tabungan saya ya. Habis itu saya konfirmasi langsung ke FIF-nya. Di situ kan ada tertera nomor kontraknya berapa yang berhasil dibayar tadi. Saya konfirmasi ke FIF-nya, ini FIF orangnya mana, rumahnya mana. Jadi saya cari itu sampai rumahnya, terus saya konfirmasi kalau misalkan ini sudah terbayar sebanyak 3 kali. Saya print out kan juga yang di FIF-nya kayak gitu. Nah akhirnya ya secara kekeluargaan nggak mungkin dong orangnya langsung bayar 3
kayak gitu. Akhirnya dicicil sama orangnya, jadi 3 bulan, sebulan dibayar, sebulan dibayar, sebulan dibayar. Nah, dari pengalaman itu kan aku awal-awal jadi agen ya. Jadi pastikan saldo awal, dan kalau misalnya ada kejadian error, cek lagi saldonya. Sudah kepotong belum? Cek di mutasi saldo di internet banking ada, di mobile banking juga ada, langsung dicek di situ. Mutasi rekening. Iya. Terus sama ada lagi itu hati-hati kalau transaksi itu nggak bisa tergesa-gesa. Kalau orang misalkan mbak buru-buru, jangan mau. Kalau transaksi itu pastikan teliti ya. Salah 1 nol saja 200.000 jadi 2 juta kayak gitu ya. Nah itu kesalahan fatal. Iya, kalau yang dikasih yang ditransfer itu kenal, kalau misalkan nggak kenal, ayo coba. Terus pastikan juga lagi kalau misalkan transfer itu tadi kan sudah saya sampaikan kalau harus ada slipnya. Jadi pastikan orang yang menulis nomor rekeningnya, atas namanya pastikan juga. Soalnya ada juga itu kalau nomor rekening berbeda, atas namanya sama kayak gitu. Jadi pastikan nomor rekeningnya sama, atas namanya sama, jumlah nominalnya sama, baru kita lakukan transaksi gitu. Harus teliti lagi. Pertanyaan berikutnya adalah untuk zaman sekarang khususnya yang semua sudah serba digital ini, sebenarnya worth it nggak untuk kita jualan non product selling? Terus kedepannya ini bakalan sebuah usaha yang bakalan berlangsung terus apa enggak menurut saya? Menurutku saat ini 1-3 tahun ke depan mungkin bagus, sangat worth it banget, sangat mungkin akan lebih berkembang lagi. Soalnya sekarang kan eranya digital, orang beli online, semuanya transaksinya pakai dompet online kayak gitu. Worth it banget sih, dan mungkin akan berkembang lagi. Ini rencana kedepannya kan ini sudah bisa melakukan pembayaran listrik, tagihan BPJS, internet, terus transfer dan segala macam itu sudah bisa. Kedepannya mau nambahin apa kalau ini sudah bisa jalan seperti ini? Kira-kira pengen apa? Lihat perkembangan lagi sih, mungkin ada sesuatu mungkin pajak online, pajak kendaraan, jadi melayani hair motor, hair kendaraan lah kayak gitu. Jadi kita melayani pembayarannya, sekalian kita cari kenalan yang di samsatnya untuk prosesnya kayak gitu. Jadi istilahnya maklar ya. Yang membantu. Ya membantu orang yang repot atau sibuk nggak bisa biar kita pembayaran. nggak warawiri ke sana juga. Nah, kita bisa terima biaya jasanya itu. Pajak. Pajak dan mungkin nanti mungkin untuk yang lainnya lihat perkembangan lagi lah, soalnya kan perkembangan ke digitalan ini kan cepet banget ya. Jadi misalkan ada baru lagi ya mungkin nanti akan saya pelajari lagi itu gimana. Menurut Anda ini bisa diterapkan di semua toko search apa enggak? Non product selling. Bisa. Ya, orang semuanya punya HP, daripada HP-nya buat mainan aja kan bisa yang menghasilkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kan itu bisa dilakukan di semua search. Kan pasti ada kata-kata asalkan mau belajar. Iya itu aja. Mau belajar, pengen tahu. Kalau misalkan nggak tahu, coba cari teman SRC yang sudah jadi agen gitu, tanya-nanya, pasti kasih tahu kayaknya. Gitu. Untuk media promosinya seperti apa? Media promosinya kita tempel aja di depan, bikin banner gitu. Kalau misalkan kita belum jadi agen ya, tempel aja di depan, bikin banner satu kali. Melayani pembayaran ini, transfer dan lain-lain kayak gitu, yang digital kayak gitu. Nah, ada nggak dari konsumennya itu
ternyata keberatan dengan fee yang sampean berikan. Keberatan atau enggak? Kebanyakan Kok ya. uang transfer aja kok terus Kebanyakan ada itu segini? 85% enggak Enggak. keberatan. Asalnya kita ngasih biaya yang apa ya? Maksudnya nggak terlalu jomplang banget, maksudnya masih worth it lah kalau misalkan kita dengan transferkan segitu ada biayanya segitu kayak gitu. Dari bisa memotong biayanya dia, mungkin mau ke Warawiri ke ATM bank. warawiri ke bank, ngantrinya itu Waktunya. worth it lah. Kalau misalkan biaya 10.000 kayak gitu ya nggak masalah. Oke, menarik. Jadi intinya pelayanan non product selling ini bisa dilakukan di semua SRC, menguntungkan. Iya, kita nggak usah apa ya. Ya bondonya emang setor tunai aja. Nah, ini masalahnya setor tunai. Iya. Setor tunai ini kan berarti sampean ribet dong, juga harus ke bank juga dong. Tidak, pakai ATM. Jadi Pakai ada ATM. kita manfaatkan. Saya hampir nggak pernah ngantri di teller terus store tunai itu nggak pernah ribet ribet nggak mau ngantri. Jadi pakai itu kan di ATM sekarang itu ada yang namanya ATM store tunai. Kalau BCA itu hampir bisa digunakan store tunai dan tarik tunai. Kalau di BRI itu sedikit sih, banyakan yang di BCA. BRI juga ada yang store Jadi tunai. kita pun setor tunainya juga sebenarnya nggak ribet ya, Iya. bisa langsung. Langsung ke ATM, nggak usah ngantri. Kalau ngantri itu yang bikin males, makanya orang transfer ke kita nggak mau ngantri kan. Nggak mau ngantri, pengennya cepet. Soalnya ya kan orang-orang punya kesibukan. Sip, itu aja dari kami. Jadi pelayanan non product selling itu bisa dilakukan, caranya mudah, caranya tadi sudah dijelaskan, nggak perlu nyetok duit terlalu banyak. Di beberapa rekening bisa pakai aplikasi Flip, jadi duitnya dikumpulkan di satu bank terus ditransfer ke bank lain tanpa adanya biaya. Itu bisa pakai aplikasi Flip. Tidak perlu jadi agen dulu karena bisa jalan dulu. Tidak perlu sambil daftar aja, nanti sebelum mau tapi jalan dulu. Terus ada aplikasi pihak ketiga juga, Pojok Bayar, Toko Pintar, Shopee bahkan. Nah, tinggal pilih mana yang lebih menguntungkan. Jalan dulu, tidak perlu perangkat banyak-banyak, cuman HP dan kuota itu bisa, tidak perlu printer. Jadi tinggal di print screen, share ke mereka, selesai. Keuntungannya bisa disesuaikan dengan kondisi sekitarnya. Kira-kira kalau ngasih fee segini ini mereka keberatan atau enggak, kemurahan atau enggak, atau kemahalan atau enggak, itu kan bisa kita. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dah.